Baik, materi kita pada ini yaitu membahas tentang evaluasi pembelajaran. Sebelum melangkah ke konsep apa sih evaluasi pembelajaran itu, saya ingin tahu sejauh mana pentingnya evaluasi pembelajaran. Coba geser slide pertama. Apa sih pentingnya kita mempelajari evaluasi pembelajaran itu? Oleh karenanya ini penting kita pahami bersama-sama, penting kita kaji, karena evaluasi pembelajaran ini sangat penting bagi dengan semua sebagai calon pendidik. Nah, yang pertama, evaluasi pembelajaran itu sangat penting karena untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah diajarkan oleh pendidik dan materi itu mampu diserap berapa persen oleh siswa dan siswi. Oleh karenanya evaluasi pembelajaran ini sangatlah penting untuk kita kaji untuk mengukur itu. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana media atau metode yang sudah kita terapkan, yang sudah kita pakai dalam kelas, kira-kira sudah efektif atau belum media atau metode yang kita sampaikan kepada siswa dan siswi. Itu yang terakhir, untuk mengukur sejauh mana kurikulum ini bisa diserap oleh seluruh siswa dan siswi yang ada di sekolah yang kita, di mana tempat kita mengajar itu. Ini suatu hal yang sangat penting. Oleh karenanya evaluasi pembelajaran ini materi atau mata kuliah yang seharusnya, dan ini sangat urgent kita kaji, karenanya ini untuk mengukur, untuk menilai keseluruhan di dalam dunia pendidikan. Saya kira itu dari saya. Untuk selanjutnya saya akan menerapkan metode perkuliahan hari ini dengan metode kooperatif learning. Silahkan nanti dibagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Setelah itu nanti saya kasih kertas ini, lalu ditulis apa yang Anda ketahui tentang evaluasi pembelajaran. Konsep evaluasi pembelajaran itu apa? Nanti ditulis. Setelah sudah selesai ya, nanti perwakilan itu satu mahasiswi untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan, yang sudah ditulis ke depan kamu. Itu ya. Silakan bagi menjadi berapa? 5 kelompok ya. Oke, ini 2 kelompok, 1 kelompok. Oke. Silakan bisa dimulai dari sekarang.
keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Namun, evaluasi tidak hanya menilai hasil dan juga menilai proses pembelajaran agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi, konsep evaluasi pembelajaran itu adalah proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang guru ketika menjelaskan suatu pelajaran kepada muridnya. Namun, evaluasi tidak hanya untuk menilai hasil sepaham apa kepada siswanya, tapi juga agar bisa memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran tersebut menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya teman-teman, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep evaluasi pembelajaran yang sudah kita diskusikan tadi. Proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa. Nah, itu namanya konsep evaluasi pembelajaran. Nah, konsep evaluasi pembelajaran itu mempunyai tujuan yang sangat banyak. Di sini untuk mengetahui hasil belajar siswa, terus mengukur ketercapaian peserta didik. Nah, peserta didik itu tadi sudah paham atau belum? Dari konsep evaluasi pembelajaran ini tadi bisa digunakan. Nah, itu. Terus ada juga fungsi evaluasi pembelajaran. Ada diagnostik, terus formatif, sumatif, selektif. Itu. Kalau fungsi diagnostik itu untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Itu. Kalau formatif untuk memantau perkembangan belajar selama proses pembelajaran. Dan sumatif untuk mengetahui hasil belajar pada akhir pembelajaran. Contoh kayak sumatif itu namanya apa Mbak? Sumatif, fungsi sumatif ya. Kalau selektif untuk menentukan peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, contoh kayak ada siswa berprestasi itu dipilih untuk mengikuti olimpiade. Itu namanya fungsi seleksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira diskusi hari ini sangatlah aktif dan hidup ya. Saya kira teman-teman sudah mengetahui awal apa sih konsep evaluasi. Namun perlu saya garis bawahi, evaluasi itu tentunya ada yang pertama itu pengukuran, penilaian dan baru evaluasi. Pengukuran itu biasanya kaitannya dengan angka-angka. Misalkan ini tadi ya, kalian sudah melakukan presentasi kelompok 1. Nah, ini saya kasih nilai 80. Itu namanya pengukuran. Beda kalau dengan penilaian. Nah, setelah saya ukur kelompok ini 80, kelompok ini 20, 30 atau berapa. Nah, kalau itu pengukuran. Kalau penilaian dari angka-angka itu saya analisa. Oh, yang kriteria lulus itu nilainya sekian, yang nggak lulus itu nilainya sekian. Nah, itu namanya penilaian. Nah, dan evaluasi itu sendiri. Evaluasi itu keputusan akhir setelah pengukuran dan penilaian. Oh, nilai ini layak lulus, nilai ini layak tidak lulus. Ya, itu namanya evaluasi. Nah, ketiga ini tentunya saling berkaitan dan saling apa ya bahasanya, saling sistematis lah, ada terstruktur gitu. Nah, selebihnya itu saya kembalikan ke dengan untuk mengembangkan apa yang sudah kita pelajari tentang konsep-konsep evaluasi pembelajaran. Nah, perlu kita pahami betul ya, evaluasi secara umum dan evaluasi spesifiknya kepada pembelajaran, khususnya apalagi dengan khusus di program studi PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, oleh karenanya nanti Anda akan menjadi calon pendidik. Nah,
tidak bisa lepas dari yang namanya evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis ya, pengumpulan dan penganalisisan data untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, saya kira itu perkuliahan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf, ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan ke saya kira-kira dari materi ini? Nggak ada ya? Sudah paham ya? Ya, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk perkuliahan